Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mudrika Zain dengan NIM 2210800228. Saya dari kelas Statistik Induktif D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sampling dan estimasi parameter. Yakni yang pertama, populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. Lalu sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Perbedaan populasi dan sampel. Yang pertama, definisinya. Definisi populasi, seluruh unsur yang memiliki satu atau lebih ciri karakteristik yang sama yang batasnya ditentukan oleh peneliti. Sedangkan sampel, sebagian unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk kebutuhan studi oleh peneliti yang dianggap bisa mewakili populasinya. Untuk karakteristik populasi lebih dikenal sebagai parameter, sedangkan untuk karakteristik sampel lebih dikenal sebagai statistik. Lalu untuk simbol dari populasi menggunakan huruf Yunani atau kapital, sedangkan sampel menggunakan huruf kecil yang miring. Lalu metode sampling. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi ada dua, yakni random sampling atau probability sampling dan non-random sampling atau judgment sampling. Yang kedua, tidak ada cara yang terbaik. Lalu yang ketiga, cara yang cocok untuk pengambilan sampel ditentukan oleh sifat-sifat populasi dan keterampilan peneliti. Lalu selanjutnya adalah random sampling. Sampel random adalah sampel yang probabilitas pemilihan masing-masing unsur dalam populasi diketahui sebelum unsur dalam populasi diketahui sebelum pemilihan dan tidak sama dengan 0. Untuk teknik samplingnya, yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling adalah pemilihan acak dari segmen kecil individu atau anggota dari keseluruhan populasi. Yang kedua adalah systematic random sampling. Systematic random sampling adalah pemilihan individu atau anggota tertentu dari seluruh populasi. Metode ini sering dilakukan mengikuti interval yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah stratified sampling. Stratified random sampling adalah pengambilan sampel bertingkat. Ini mencakup pembagian populasi menjadi subkelas dengan perbedaan dan variasi yang mencolok. Yang terakhir adalah cluster sampling. Cluster random sampling adalah metode yang mirip dengan stratified random sampling, termasuk dalam membagi populasi menjadi beberapa subkelas. Lalu untuk selanjutnya adalah non-random sampling. Pemilihan sampel dari suatu populasi tidak harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi. Teknik samplingnya yakni yang pertama adalah convenience sampling. Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dapat memudahkan atau membuat nyaman peneliti. Lalu ada purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana si peneliti menentukan sendiri sampel berdasarkan tujuan dan penilaiannya. Yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana sampel tersebut mengikuti pilihan atau anjuran dari responden yang ada. Lalu, untuk yang selanjutnya adalah distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik. Yang pertama adalah distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung sampelnya. Lalu, untuk yang kedua adalah distribusi sampling proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampel untuk suatu peristiwa.
Yang selanjutnya adalah distribusi sampling selisih rata-rata dan distribusi sampling selisih proporsi. Lalu, distribusi sampling rata-rata. Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata populasi dan simpangan baku standar deviasi yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak ukuran sampel cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata pada distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasi dan simpangan baku standar deviasi populasi sama dengan standar deviasi dibagi akar dari ukuran sampel. Lalu, distribusi sampling rata-rata. Apabila sampel-sampel random beranggotakan ukuran sampel individu, masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean of means sama dengan mean populasinya dan standar deviasi. Jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yakni n kecil per n besar lebih kecil daripada 5%, maka rata-rata pada distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata populasi. Standar deviasi distribusi sampling rata-rata sama dengan standar deviasi dibagi akar dari ukuran sampel dikali dengan ukuran populasi dikurangi ukuran sampel dibagi dengan ukuran populasi dikurangi 1. Jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yakni n kecil per n besar lebih besar sama dengan 5%, maka ukuran rata-rata pada distribusi sampling rata-rata sama dengan rata-rata sampel. Standar deviasi populasi sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari ukuran sampel. Distribusi normal yang didapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku ini dapat dipergunakan. Ini perlu untuk perhitungan-perhitungan. Untuk ini digunakan transformasi Z sama dengan X dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi. Lalu ini adalah rumus dari sampling rata-rata. Untuk contoh soal, yang pertama, tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm dan simpangan baku 8,4 cm. Untuk itu diambil sampel acak terdiri atas 45 mahasiswa. Tentukanlah berapa peluang tinggi rata-rata ke-45 mahasiswa tersebut. A. Antara 160 cm dan 168 cm. B. Paling sedikit 166 cm. Deviasi 8,4 dibagi 2 menjadi 4,2. Lalu 165 dikurangi 4,2 sama dengan 160,8. Yang kedua 165 ditambah 4,2 sama dengan 169,2. Yang ketiga 165 dikurangi 8,4 sama dengan 156,6. Dan yang keempat 165 ditambah 8,4 sama dengan 173,4. Jadi jawabannya, jika ukuran populasi tidak dikatakan besarnya, selalu dianggap cukup besar untuk berlakunya teori. Ukuran sampel N45 tergolong sampel besar, sehingga dalil limit pusat berlaku. Jadi rata-rata X untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata standar deviasi dengan rata-rata distribusi sampling rata-rata 165 cm, simpangan baku standar deviasi populasi 8,4 dibagi akar 45, yakni 1,252 cm. Dengan X 160 cm,
dan X 168 cm didapat Z1 sama dengan 160 dikurangi 165 dibagi 1,252 yang hasilnya minus 3,99 dan Z2 168 dikurangi 165 dibagi dengan 1,252 yakni 2,40. Dari daftar distribusi normal berlaku memberikan luas kurva sama dengan 0,5 ditambah 0,4918 sama dengan 0,9918. Peluang rata-rata tinggi ke-45 mahasiswa antara 160 dan 168 cm adalah 0,9918. Rata-rata tinggi paling sedikit adalah 166 cm, memberikan angka Z paling sedikit, yakni Z sama dengan 166 dikurangi 165 dibagi dengan 1,252, yang hasilnya 0,80. Dari daftar normal baku, luas kurva 0,5 dikurangi 0,2881 sama dengan 0,2119. Peluang yang dicari yakni 0,2119. Lalu untuk distribusi sampling proporsi, misalkan populasi diketahui berukuran N, yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar Y per N. Jika dari suatu populasi diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini diberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P sama dengan X per N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga-harga statistik proporsi. Lalu ini adalah rumus distribusi sampling proporsi. Dapat dilihat. Setelah itu, distribusi sampling selisih rata-rata. Misalkan kita punya dua populasi, masing-masing berukuran N1 dan N2. Populasi ke-1 mempunyai rata-rata populasi 1 dan simpangan baku standar deviasi sampling 1. Sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata populasi 2 dan simpangan baku standar deviasi 2. Dari setiap populasi secara independen, kita mengambil sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua untuk membedakan populasi ke-1 dimisalkan mempunyai variabel X dan populasi kedua mempunyai variabel Y. Nah, dari sampel-sampel ini kemudian dihitung rata-ratanya dan didapat rata-rata sampel X1, X2 hingga XK dan Y1, Y2 hingga YR. Dengan K sebanyak sampel yang dapat diambil dari populasi ke-1 dan R sebanyak sampel yang dapat diambil dari populasi kedua. Bentuklah sekarang semua selisih antara rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan ke-1 dan rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan kedua. Didapat kumpulan selisih rata-rata yang bentuk umumnya adalah X I min YJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan J 1, 2, 3 dan seterusnya. Kumpulan selisih rata-rata sampel akan membentuk distribusi selisih rata-rata. Dari kumpulan ini kita dapat menghitung rata-ratanya diberi simbol rata-rata populasi X min Y dan menghitung simpangan bakunya diberi simbol standar deviasi X min Y. Nah, untuk rumus distribusi sampling selisih rata-ratanya dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya, distribusi sampling selisih proporsi. Misalkan ada dua populasi, masing-masing berdistribusi binom. Kedua-duanya berukuran cukup besar. Di dalam kedua populasi itu ada peristiwa A dengan proporsi P1 untuk populasi ke-1 dan P2 untuk populasi kedua. Dari kedua populasi itu secara independen,
Diambil sampel-sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua. Untuk peristiwa A, didapat kumpulan proporsi P1 sama dengan XI per N1, I sama dengan 1, 2, seterusnya hingga K. Dan P2, YJ sama dengan per N2, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga R. Lalu, dengan XI, adanya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi ke-1. YJ adanya peristiwa A di dalam sampel yang diambil dari populasi kedua. K dan R masing-masing sebanyak sampel yang mungkin diambil dari populasi ke-1 dan kedua. Nah, untuk rumus distribusi sampling selisih proporsi dapat dilihat sebagai berikut. Materi yang selanjutnya adalah statistik induktif mengenai estimasi parameter. Nah, estimasi parameter ini merupakan penaksiran parameter. Penaksiran parameter adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Parameter populasi disebut juga sebagai nilai sebenarnya atau true value. Parameter itu dapat berupa rata-rata, varian, dan proporsi. Jenis-jenis penafsiran statistik yang pertama adalah pendugaan titik poin atau point estimation. Pendugaan atas dasar nilai tunggal adalah pendugaan nilai populasi atas dasar satu nilai dari sampel. Contohnya, rata-rata sampel uang Rp100.000, maka kita akan menduga nilai rata-rata populasi yakni Rp100.000. Yang kedua, pendugaan interval atau interval estimation. Pendugaan nilai populasi atas dasar yang berada atau dibatasi oleh dua nilai yang disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Contohnya, rata-rata modal akan terletak dalam interval antara 95 juta hingga 105 juta. Lalu, untuk kriteria penaksir yang baik, statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi harus memenuhi 3 kriteria berikut, yakni pertama, tidak bias atau unbias. Statistik yang digunakan sebagai penduga penaksir harus sama dengan atau mendekati parameter populasi yang diduga. Yang kedua, efisien. Statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Yang ketiga adalah konsisten. Jumlah ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Lalu selanjutnya adalah penaksiran titik atau point estimation. Nilai tunggal yang digunakan untuk menafsir to estimate parameter besaran populasi yang tidak diketahui. Contohnya, untuk menduga rata-rata berat badan mahasiswa, diambil 5 orang sebagai sampel. Yang pertama, Kara dengan 87, Farhad 85, Evan 98, Lois 83, dan Anita 77. Maka X sama dengan sigma X per N, yaitu 87 ditambah 85 ditambah 98 ditambah 83 ditambah 77 dibagi 5, yakni hasilnya adalah 86. Lalu untuk selanjutnya adalah penaksiran interval atau interval estimation. Estimasi interval adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasarnya adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Terdapat 2 batas, yakni lower limit estimate dan upper limit estimate. Lalu tingkat kepercayaan atau confidence level. Sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1 min A. Tingkat kepercayaan adalah tingkat keterpercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar. A adalah tingkat signifikansi, ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Jika nilai kesalahan kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, data tersebut dianggap signifikan secara statistik.
Lalu selanjutnya adalah estimasi rata-rata. Estimasi rata-rata adalah jenis estimasi yang digunakan untuk mengestimasi nilai rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Untuk melakukan estimasi rata-rata, kita dapat menggunakan rata-rata sampel sebagai perkiraan titik atau menghasilkan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi. Estimasi rata-rata sangat berguna ketika kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari suatu variabel dalam populasi secara keseluruhan, misalnya rata-rata tinggi badan penduduk. Lalu selanjutnya adalah estimasi proporsi. Estimasi proporsi adalah jenis estimasi yang digunakan untuk mengestimasi proporsi atau presentasi populasi yang memiliki suatu karakteristik tertentu berdasarkan data sampel. Estimasi proporsi dapat dilakukan dengan menggunakan proporsi sampel sebagai estimasi titik atau menghasilkan interval kepercayaan untuk proporsi populasi. Misalnya, jika kita ingin mengetahui proporsi penduduk yang memiliki keterampilan berbahasa asing, kita dapat melakukan estimasi proporsi berdasarkan sampel yang kita ambil dan menghasilkan estimasi titik atau interval kepercayaan untuk proporsi tersebut. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Brazila Zahra dengan NIM 221080273. Saya dari Statistik Induktif kelas D. Di sini saya akan membahas tentang uji hipotesis 1. Sebelum memasuki materi inti, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang statistik induktif. Statistik induktif juga dikenal sebagai statistik inferensial adalah cabang statistik yang bertujuan untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Seperti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan semua siswa di suatu sekolah, kita dapat mengambil contoh misalnya sejumlah siswa dan menghitung rata-rata tinggi badan mereka. Dengan demikian, kita dapat membuat kesimpulan bahwa rata-rata tinggi badan semua siswa di sekolah tersebut sekitar nilai tertentu. Selanjutnya, statistik induktif dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu sosial, yang kedua epidemiologi, dan yang ketiga bisnis. Selanjutnya memasuki materi inti, yaitu uji hipotesis 1 sampel. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan yang dapat diuji tentang hubungan antara 2 atau lebih variabel atau tentang karakteristik populasi tertentu. Dalam konteks penelitian ilmiah, hipotesis digunakan sebagai dasar untuk merancang eksperimen dan analisis data. Hipotesis membantu penelitian merumuskan pernyataan penelitian yang spesifik dan menentukan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, apa sih uji hipotesis itu? Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung atau menolak hipotesis tertentu tentang populasi. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis statistik, dan pengumpulan keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Uji hipotesis membantu penelitian dalam membuat kesimpulan yang valid tentang populasi berdasarkan sampel yang telah diambil. Uji hipotesis adalah suatu proses yang berdasarkan pada sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu yang masuk akal dan dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji hipotesis. Langkah uji hipotesis ada 6, yaitu yang pertama membuat hipotesis, yang kedua memilih tingkat signifikasi, yang ketiga memilih uji statistik, yang keempat membuat aturan keputusan, yang kelima ambil sampel lalu beri keputusan, dan yang terakhir yang keenam interpretasi hasil.
Langkah pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau the null hypothesis, HO adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis alternatif atau alternative hypothesis, HA adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan jika kita menolak hipotesis nol. Hipotesis alternatif disebut hipotesis penelitian atau research hypothesis. Misalnya rata-rata harga tiket pesawat terbang Yogyakarta sampai dengan Jakarta sebesar 480.000. HO dibagi new sama dengan 480.000 atau HA dibagi new sama dengan HA dibagi new ketidaksamaan dengan 480.000. Selanjutnya yaitu langkah kedua. Langkah kedua yaitu memilih tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi adalah probabilitas menolak hipotesis nol jika itu benar atau disebut tingkat resiko. The level of risk biasanya adalah 1%, 5%, atau 10%. Langkah yang ketiga yaitu memilih tingkat signifikasi. Ada beberapa uji statistik yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis, yaitu uji Z, uji T, uji F, dan X kuadrat atau chi-square. Selanjutnya yaitu uji signifikansi. Uji signifikasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari analisis data menunjukkan efek yang sebenarnya ada di populasi atau apakah hasil tersebut memungkinkan terjadi hanya karena kebetulan atau variabilitas sampel. Uji signifikan membantu peneliti untuk membuat keputusan berdasarkan data sampel mengenai hipotesis yang diujikan. Bila hipotesis direksional, maka pengujian signifikasi satu pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil, positif atau negatif. Selanjutnya, bila hipotesis tidak terarah, maka pengujian signifikasi dua pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata sama dengan, tidak sama dengan, berpengaruh, berhubungan. Selanjutnya, kesalahan dalam uji hipotesis. Ada dua tipe. Yang pertama tipe 1, false positif, menolak hipotesis 0 HO padahal benar. Selanjutnya tipe 2, false negatif, menolak hipotesis alternatif HA padahal benar. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, memilih uji statistik. Ada beberapa uji statistik yang bisa digunakan untuk membuktikan hipotesis, yaitu uji Z, uji T, uji F, dan X kuadrat atau chi-square seperti uji Z. Z sama dengan X kurangi nu per varians atau N kuadrat. Selanjutnya langkah 4. Langkah 4 yaitu membuat aturan keputusan. Decision rules adalah pernyataan tentang kondisi spesifik di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi di mana hipotesis 0 tidak ditolak. Critical value adalah titik pemisah antara daerah di mana hipotesis 0 ditolak dan daerah yang tidak ditolak. Selanjutnya yaitu langkah kelima. Langkah kelima dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah menghitung nilai statistik uji, membandingkan nilainya dengan nilai kritis, dan membuat keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Yang terakhir, langkah keenam yaitu interpretasikan hasil. Ada 5, yaitu yang pertama, lihat T hitung atau probabilitas. Yang kedua, lihat arah. Yang ketiga, sesuai dengan hipotesis. Yang keempat, jika iya, HO ditolak dan HA terdukung. Yang terakhir, jika tidak,
HO tidak dapat ditolak atau variabel tersebut tidak signifikan pada keyakinan ditetapkan misalnya 95%. Untuk materi selanjutnya yaitu uji hipotesis 2 sampel. Apa sih uji hipotesis 2 sampel itu? Uji hipotesis 2 sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan 2 sampel independen untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikasi antara keduanya dalam hal rata-rata, proporsi atau varians. Uji ini membantu untuk menguji hipotesis tentang perbedaan antara dua populasi berdasarkan sampel yang diambil dari masing-masing populasi. Apa sih perbedaan uji hipotesis 2 sampel sama uji hipotesis 1 sampel? Uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Contoh dari uji hipotesis 1 sampel yaitu yang pertama, menguji apakah rata-rata tinggi badan siswa di sebuah sekolah berbeda dari 165 cm. Yang kedua, menguji apakah proporsi penduduk yang merokok di suatu kota lebih tinggi dari 20%. Selanjutnya, uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis 2 sampel untuk membandingkan parameter dua populasi. Contohnya, menguji apakah rata-rata skor ujian antara dua kelas yang diajar oleh dua guru yang berbeda adalah sama. Terus yang kedua, menguji apakah proporsi orang yang mendukung dua kandidat politik berbeda. Selanjutnya, uji hipotesis ada 2 sampel, yaitu yang pertama sampel independen, sampel dependen. Apa sih perbedaan dari sampel independen sama dependen? Sampel independen adalah sekelompok data atau observasi yang diambil dari populasi berbeda atau dari dua kondisi yang berbeda, di mana setiap pengamatan dalam satu sampel tidak memiliki hubungan atau pengaruh terhadap pengamatan dalam sampel lainnya. Dalam konteks statistik, sampel independen digunakan dalam berbagai jenis uji seperti uji T untuk 2 sampel independen atau independent test, di mana tujuan utama adalah membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak terkait satu sama lain untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara keduanya. Contoh penggunaan sampel independen. Yang pertama, membandingkan rata-rata nilai ujian antara dua kelas yang berbeda. Yang kedua, menilai efektivitas dua metode pengajaran yang berbeda dengan pengukur hasil belajar siswa dari dua kelompok yang diterapkan metode tersebut. Yang ketiga, membandingkan rata-rata tekanan darah antara dua kelompok pasien yang menerima dua jenis pengobatan yang berbeda. Selanjutnya, sampel dependen. Apa sih sampel dependen itu? Sampel dependen juga dikenal sebagai sampel berpasang atau sampel terkait. Adalah sekelompok data atau observasi yang memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Ini berarti bahwa setiap pengamatan dalam satu sampel memiliki pengaruh atau hubungan dengan pengamatan dalam sampel lainnya. Sampel dependen sering digunakan dalam desain penelitian di mana pengukuran dilakukan pada subjek yang sama atau pada pasangan subjek yang terkait. Misalnya, pengukuran dilakukan sebelum dan setelah intervensi pada kelompok yang sama, atau pengukuran dilakukan pada pasangan subjek seperti kembar atau pasangan suami istri. Contoh penggunaan sampel dependen yang pertama, pre-test atau post-test. Pengukuran kinerja siswa sebelum dan setelah diberikan suatu pelatihan. Yang kedua, study crossover. Subjek yang sama menerima dua perlakuan berbeda pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, studi pasang. Pengukuran tekanan darah suami istri untuk melihat korelasi antara mereka.
Dalam analisis statistik, uji yang sering digunakan untuk sampel dependent adalah uji T berpasang atau paired test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua set data yang saling berhubungan untuk melakukan apakah ada perbedaan signifikan di antara mereka. Selanjutnya yaitu langkah uji hipotesis. Langkah uji hipotesis dibagi menjadi 6. Yang pertama, membuat hipotesis. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Yang ketiga, memilih uji statistik. Yang keempat, membuat aturan keputusan. Yang kelima, ambil sampel, lalu beri keputusan. Yang terakhir, yang keenam, interpretasi hasil. Yang pertama yaitu membuat hipotesis atau merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa tidak ada efek perbedaan atau hubungan yang signifikan dalam populasi. Ini adalah pernyataan yang diujikan secara langsung. Selanjutnya, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa ada efek perbedaan atau hubungan yang signifikan dalam populasi. Ini adalah pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Contoh HO dibagi NIU sama dengan 75, rata-rata populasi sama dengan 75. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah probabilitas maksimum yang ditetapkan oleh peneliti untuk membuat kesalahan tipe 1, menolak hipotesis 0 padahal sebenarnya benar. Umumnya, tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Yang ketiga yaitu memilih statistik uji yang sesuai. Pilih statistik uji yang sesuai dengan jenis data dan hipotesis yang diuji. Statistik uji dapat berupa uji T, uji Z, uji Chi-square, atau uji F, tergantung pada konteks dan jenis data. Yang keempat yaitu membuat aturan keputusan atau mengambil keputusan. Yang pertama, membandingkan dengan nilai kritis. Jika nilai statistik uji lebih ekstrim daripada nilai kritis, tolak hipotesis 0. Jika tidak, gagal untuk menolak hipotesis. Yang kedua, bandingkan dengan p-value. Jika p-value lebih kecil daripada tingkat signifikansi, tolak hipotesis 0. Jika tidak, gagal untuk menolak hipotesis 0. Yang kelima yaitu mengambil sampel lalu mengambil keputusan. Mengambil sampel adalah proses pengumpulan data yang akan digunakan untuk penguji hipotesis. Bagaimana sih menentukan metode pengambilan sampel? Yang pertama ada beberapa sampel yaitu 4. Yang pertama, sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, sampel sistematis atau memilih setiap anggota ke N dari populasi. Yang ketiga, sampel stratifikasi memisahkan populasi menjadi subkelompok dan mengambil sampel acak dari setiap strata. Yang terakhir, sampel cluster memilih kelompok acak dari populasi dan kemudian mengambil sampel dari setiap cluster. Selanjutnya itu mengambil keputusan. Setiap menghitung statistik uji, langkah terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil hipotesis. Ada beberapa langkah dalam mengambil keputusan, yaitu menentukan nilai krisis atau p-value. Yang kedua, membandingkan statistik uji dan nilai kritis atau p-value. Yang ketiga, mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu langkah terakhir, yaitu langkah interpretasi hasil. Interpretasi hasil adalah langkah terakhir dalam proses uji hipotesis. Pada tahap ini, penelitian mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis statistik dan memberikan kesimpulan yang jelas dan bermakna.
Adapun komponen utama dari interpretasi hasil, yang pertama menyimpulkan keputusan hipotesis. Ada dua inti, yaitu menjelaskan apakah hipotesis 0 atau HO ditolak atau tidak. Yang kedua, menyatakan hasil ini dalam konteks penelitian yang spesifik. Selanjutnya, poin yang pertama yaitu menyimpulkan keputusan hipotesis. Dalam menyimpulkan keputusan hipotesis itu ada dua. Yang pertama, menjelaskan apakah hipotesis 0 atau HO ditolak atau tidak. Yang kedua, menyatakan hasil ini dalam konteks penelitian yang spesifik. Yang kedua, poin kedua yaitu arti statistik uji atau p-value. Interpretasikan nilai statistik uji misalnya T, Z, dan Chi-square dan p-value. Ada poin-poin penting dalam implementasi hasil, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menyimpulkan keputusan hipotesis. Yang kedua, arti statistik uji dan p-value. Yang ketiga, implikasi hasil. Yang keempat, pertimbangan praktis. Dan yang kelima, batas dan saran. Selanjutnya yaitu uji hipotesis sampel independen. Dibagi menjadi 2, yaitu uji sampel besar dan uji sampel kecil. Uji sampel besar dibagi menjadi 2, yaitu distribusi varians dan uji Z. Distribusi varians itu ada rumus, yaitu varians 2 per X1 dikurangi X2 sama dengan varians akar 1 per N1 ditambah varians akar 2 per N2. Kalau uji Z sama dengan X1 kurangi X2 per akar varians 1 kuadrat per N1 ditambah akar 2 kuadrat per N2. Selanjutnya yaitu uji hipotesis sampel independen, uji sampel kecil. Ada Paulet varians dan uji T. SP kuadrat sama dengan dalam kurung N1 kurangi 1 S1 kuadrat ditambah dalam kurung N2 kurangi 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 kurangi 2. Selanjutnya uji T. T sama dengan X1 kurangi X2 akar SP kuadrat dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Selanjutnya yaitu materi keempat, dependent. Dependent dibagi menjadi 2, yaitu standar deviasi dan uji T. Rumusnya yaitu standar deviasi sama dengan akar sigma dalam kurung deviasi dikurangi deviasi kuadrat per N kurangi 1. Selanjutnya uji T. T sama dengan deviasi per SD atau N kuadrat. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.